Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil musliminal mu'minin wa ja'ala diyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, ayyuhal hadirun al muslimun, hafizakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Al-Bazzar dan Abu Ya'la, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul alim musibatul la tujbar wa thullamatul la tusad wa huwa najbun tumis wa mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Kata baginda Nabi, wafatnya seorang ulama adalah musibah yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Wafatnya seorang ulama adalah kebocoran yang tidak bisa ditempel dengan apapun. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Bahkan kata Nabi, meninggalnya satu suku lebih ringan bagiku daripada meninggalnya satu orang alim ulama. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah terbesar yang dihadapi umat Islam adalah ketika mereka ditinggalkan sosok ulama yang memahami hukum-hukum dan syariat Allah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat mengatakan, mautu alfi abid qaimin bil laili shaimin bin nahar ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramihi. Meninggalnya 1000 orang ahli ibadah yang senantiasa beribadah tahajud di tengah malam, rutin menjalankan ibadah sunnah di siang hari, jauh lebih ringan daripada meninggalnya satu orang alim ulama yang mengerti hukum halal dan haram, mengerti hakikat dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa meninggalnya 1000 ahli ibadah lebih ringan di sisi Allah daripada meninggalnya satu orang alim? Jawabannya adalah karena tanpa ilmunya para alim ulama, maka ibadah kita tidak akan ada artinya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapapun beramal tanpa ilmu, maka amalnya pasti sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi pernah memperingatkan bahwa wafatnya alim ulama adalah awal mula dari merebaknya kebodohan, dan ketika kebodohan sudah merajalela di suatu negeri, maka itu tanda keburukan bagi suatu daerah tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan pernah mengangkat ilmu dari atas muka bumi dengan cara langsung menghilangkan ilmu dari otak-otak manusia. Tidak, Tetapi Allah menghilangkan ilmu secara perlahan-lahan
dengan cara mewafatkan ulama. Wa idza lam yatruk alim, maka ketika tidak ada satupun orang alim yang tersisa di atas muka bumi ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan menjadikan orang bodoh sebagai rujukan di dalam beragama. Maka ketika itu terjadi, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, maka ketika hal itu terjadi, maka orang yang bodoh itu akan ditanya, dimintai fatwa tentang agama, maka mereka menjawab tanpa ilmu, dan di saat itulah maka ia sedang sesat dan menyesatkan orang lain. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Tahun ini memasuki tahun 2021. Kalaulah boleh kita sebut sebagai amul huzn, yaitu tahun kesedihan, tahun di mana kita umat Islam berkabung atas musibah demi musibah yang menimpa negeri kita ini. Dimulai dari awal pandemi COVID-19 di akhir bulan Februari atau bulan Maret 2020, dilanjutkan dengan musibah bencana alam yang terus menerus, di mana jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, longsor, banjir, gempa bumi, bahkan erupsi gunung Semeru, banjir dan longsor di Manado, dan Rabu kemarin kita bisa lihat angin puting beliung di Wonogiri. Hingga yang paling menyedihkan dari itu semua adalah apa? Data yang dirilis oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah RMI, pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahwa selama tahun 2020 dan di awal tahun 2021 ada sekitar 220 ulama, para kiai, para habaib dari 110 pengasuh pesantren di Indonesia yang wafat di tahun ini. Maka ini adalah menjadi tahun kesedihan bagi kita. Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gus Solah, pengurus pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kemudian Kiai Haji Hashim Wahid, adik kandung Gus Dur. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, pimpinan pondok Darussalam Gontor, Ponorogo. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, pengasuh pondok pesantren As-Siddiqiyah Jakarta. Habib Ja'far Al-Qaf Kudus. Kemudian Kiai Haji Najib Abdul Qadir, pengasuh pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Syekh Ali Jaber. Kemudian yang terakhir Jumat yang lalu, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Tebet di Jakarta. Mereka itu adalah ulama yang menghabiskan seluruh umurnya untuk berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ada yang lebih penting dari sekedar bersedih dari kewafatan para alim ulama kita, yaitu bagaimana kita sebagai orang awam, sebagai murid-murid beliau para alim ulama, bagaimana kita bisa meneladani, bagaimana kita bisa untuk meniru tindak langkah beliau para alim ulama yang telah meninggalkan kita. Dan di antara keteladanan itu adalah bahwa mereka para alim ulama yang telah meninggalkan kita telah berhasil menjalankan satu amanah yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Amanah ini menjadi penentu bagi manusia apakah kehidupannya di dunia ini berakhir sia-sia su'ul khotimah wal iyadzu billah, ataukah ia justru meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Kata Nabi di dalam Sahih Muslimnya, beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin." Ketika anak cucu Adam wafat, meninggalkan dunia ini, maka seluruh amalnya terputus kecuali hanya 3. Satu di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Maka mari siang ini kita jadikan introspeksi diri. Sudahkah kita yang diberi nikmat umur yang panjang hingga detik ini berusaha
berikhtiar sekuat tenaga untuk menebarkan kemanfaatan di antara manusia. Sebab Nabi menjadikan parameter kehidupan, kesuksesan hidup kita di dunia ini bukan dari banyaknya harta, bukan dari banyaknya gelar yang berentek di belakang nama kita, tapi Nabi katakan khairun nas anfa'uhum illin nas. Manusia yang paling baik adalah dia yang paling banyak menebarkan manfaat bagi sesama. Manfaat apa saja? Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya keterampilan juga dengan keterampilannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya seorang menjalani kehidupan di dunia ini adalah dengan mengejar akhirat semata. Manid dunya fil akhirah. Tidakkah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usdu'ahu fil yamni, kecuali hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya di lautan yang luas, fal yanghur bima yarji', kemudian dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya. Demikian perumpamaan kehidupan dunia, sedangkan sisa air di lautan yang luas tersebut adalah perumpamaan kehidupan akhirat. Dengan rentetan banyaknya musibah, dengan rentetan banyaknya bencana alam yang kita saksikan sampai hari ini, ditambah banyaknya kematian para alim ulama, sudah cukup tentunya bagi kita untuk ingat kematian dan memperbanyak amal kebaikan. Janganlah mengira para hadirin bahwa kita akan berumur panjang, tapi lihatlah kita diri sendiri betapa rapuhnya kita dari sekarang. Dahulu mungkin rambut kita berwarna hitam pekat, sekarang mulai satu persatu beruban. Kemudian kulit juga mulai keriput. Dulu kalau kita jalan beratus-ratus meter masih kuat, sekarang berjalan sekian meter saja sudah tergopoh-gopoh. Dulu mungkin badan kita masih kuat dan sehat, mulai sekarang satu persatu di badan kita ada yang dirasa muncul penyakit ini, muncul penyakit itu. Dulu akal kita sehat, masih prima, sekarang sudah sering lupa. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita sekarang ini sedang menunggu giliran kapan kita akan mati. Siapa yang masuk ke kubur tanpa bekal, maka ibarat seperti seorang yang pergi ke laut tanpa kapal. Orang yang mau menyeberangi lautan butuh kapal. Kalau orang yang mau masuk kubur, man dakhulal qabr wala zat, masuk ke dalam kubur tanpa bekal, itu seperti orang yang ke tengah-tengah laut tanpa kapal, pasti akan binasa. Jangan sampai kelak nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke kubur tidak punya bekal, tidak punya apa-apa. Ada satu kisah yang jadi inspiratif bagi kita. Hakim Al-Asam ketika beliau jalan bersama Syaqiq Al-Bukhari, ditanya Syaqiq Al-Bukhari ini, engkau ini menemani saya bertahun-tahun, apa yang engkau dapatkan? Kata Hakim Al-Asam, saya dapatkan 8 perkara. Saya belajar dari dirimu 8 hal. Salah satu adalah aku dapati manusia yang hidup di muka bumi ini punya teman, punya sejawat, punya kawan. Akan tetapi ketika meninggal dunia, mereka semuanya teman-teman ditinggalkan. Maka saya pilih teman. Saya adalah amal hasanat, supaya kalau nanti saya mati, teman saya ini tidak akan meninggalkan saya. Amal hasanat juga saya akan masuk ke dalam kubur menemani saya. Dan inilah pentingnya kita bersiap-siap, isti'dad liyaumil rahil, bersiap-siaplah untuk hari perpisahan nanti, untuk hari kematian nanti. Para hadirin, masuk ke liang kubur harus kita punya bekal, punya sesuatu yang dibawa. Jangan sampai jadi orang yang masuk ke dalam kubur tidak punya apa-apa. Jangan sampai dibangkitkan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang khosaro, saudaranya punya ini, saudaranya punya itu, sementara dia tidak punya apa-apa. Semasa hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah beramal, buang waktu sia-sia di dalam kehidupannya. Ini yang masuk kubur tidak bawa bekal apa-apa.
Jangan sampai ada seorang yang usianya di atas 40 tahun, apalagi di atas 50 tahun, 60 tahun. Jangan sampai sepanjang hayatnya tidak beramal atau kurang beramal, karena setiap harinya syaitan akan mengusap wajahnya seraya berkata, wa hadzal wajhi wa laisa tuba. Inilah wajah orang-orang yang merugi. Maka dikatakan juga wa hakadza dakhalan nar, maka hendaknya dia bersiap-siap menempati tempatnya di api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sisa umur kita di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang selalu dijaga hatinya untuk selalu beramal soleh. Lebih-lebih ketika ada bencana alam atau kematian seseorang, selalu menyadarkan kita untuk beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjaga diri kita dari pengaruh kemilaunya dunia yang fana ini, dan kita keluar dari dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullaha ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'in wardu anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasraddin wahdul man khadalal muslimin waj'al in baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibatan tahri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hadha haluna la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhuharha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la